Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Unpam dan mahasiswa lain dan pendengar di channel saya. Hari ini kita akan membahas pertemuan 13 break even point, yaitu titik impas ya. Ini sih bicara soal total revenue, harga jumlah barang, kuantiti, harga barang, BEP ya. Ada tulisannya sendiri, kita baca pelan-pelan. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan asumsi-asumsi yang harus terpenuhi dalam menentukan BEP ya. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perhitungan BEP pada satu barang atau lebih ya. Analisa pokok ini bicara soal hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan. Jadi biaya, laba, dan volume penjualan itu dihubungkan untuk mencari BEP ya. Biaya, laba, volume penjualan. Jika ada pertanyaan, kenapa sih ada volume penjualan dibicarakan di sini? Yaitu lagi sedang mencari BEP. BEP adalah total penghasilan dikurang sama dengan total biaya. Asumsi yang digunakan menentukan BEP adalah biaya dalam perusahaan dapat digolongkan menjadi dua, biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel secara total berubah sebanding dengan volume penjualan. Yang ketiga, biaya tetap tidak berubah dengan jumlah maksimal penjualan. Empat, harga jual per unit tidak ada perubahan selama analisis. 5 perusahaan, jadi maksudnya nggak ada inflasi ya. 5 perusahaan hanya menjual satu jenis barang. Kebijakan manajemen atau operasi perusahaan tidak berubah secara material dalam jangka pendek. Kebijakan persediaan barang tetap konstan dan tidak ada persediaan awal maupun akhir. Efisien dan produktivitas karyawan tidak berubah dalam jangka pendek. Analisa BEP ya, efisien produktivitas. Jadi ini bisa juga produktivitas karyawan menurun, tapi diasumsikan ini tidak menurun ya. Misalnya bisa juga persediaan barang tetap konstan gitu, tapi biasanya nggak konstan. Jadi nanti itu ada materi kuliahnya sendiri ya. Gimana kalau barangnya nggak konstan, gimana kalau harganya berubah, inflasi, gimana kalau tidak efisien, gimana kalau produk barangnya bukan cuma satu, bagaimana permintaannya menurun. Jadi ini salah satu asumsi bahwa itu semua tidak terjadi ya. Jadi jangan sampai kamu berpikir ini menjadi patokan semuanya. Ini adalah sebuah hitungan yang dijadikan sebuah kondisi tertentu ya gitu. Analisa BEP akan berubah jika asumsi tersebut mengalami perubahan seperti harga jual, adanya perubahan biaya tetap atau biaya variabel, dan adanya perubahan komposisi penjualan. Nah, ini berubah nih BEP-nya. Bukan menjadi suatu pedoman pasti. Untuk menentukan BEP secara matematis dapat dilihat dengan cara TR sama dengan P kali Q, harga dikali kuantitas. TC sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Variabel cost sama dengan biaya variabel per unit dikalikan kuantitas ya. BEP dalam unit adalah fixed cost dibagi P kurang V ya. P itu harga, V itu variabel cost. BEP rupiah, BEP kuantitas BEP dikali dengan harga ya. Sebagai contoh, perusahaan produk dengan harga 400.000, biaya per tahun 600 juta, dan biaya variabel 200.000, berapakah per unit BEP-nya ya, itu 800 juta dibagi 400.000 dikurang 200.000, 4.000 unit ya. BEP dalam rupiah tinggal dikali 4 dikali 400.000, 1.600.000 BEP, atau bisa sama dengan FC dibagi 1 kurang FC dibagi ya 8 juta dibagi 1 dikurang 200.000 dibagi dengan 400.000 sama dengan 1,6 sama ya. 1.600.000 bisa dilihat gambarnya. Ini adalah garis B tetap tidak berubah 800 juta. Ini adalah biaya variabel cost. Variabel cost itu akan minus
akan minus sampai dengan titik BEP di sini. Ya, 4.000 unit menunjukkan titik BEP di sini dengan sebesar harga 400.000 ya. Total biaya kos adalah variabel kos ditambah dengan fixed cost. Total pendapatan adalah P kali Q. Oke. Contoh ini adalah contohnya. Ini adalah contohnya ya. Biaya tetap sebesar 400.000 per tahun, biaya variabel 60 dan harga jual 100, kapasitas 15.000 unit per tahun. Nah, berapa BEP dalam unit dan rupiah bila harga naik menjadi 1.660, biaya berapa tetap naik 200.000 dan biaya variabel turun 50. Berapa BEP bila harus 5.000 unit, berapa laba rugi perusahaan. Tinggal ditambah. Lihat A, berapa BEP dalam rupiah adalah biaya variable cost sama dengan 60 Q ya. Total cost sama dengan FC ditambah dengan variable cost 400.000 ditambah 60 Q, total penghasilan P kali Q 100 Q. BEP tercapai pada saat TR sama dengan TC. Loh, ini kok jadi begini? Ya, pakai yang ini aja, BP unit, jangan pakai yang ini ya. Ini mah asal muasal kenapa ada Q per unit ya. Ini asalnya ini. Jadi dari sini nih TR ke GTC. Hasilnya ini ya. 100.000 TR sama dengan TC, berarti TR-nya 100 Q, TC-nya 400.000 ditambah 60 Q. Tinggal dipindahkan, ini namanya harga, ini namanya variable cost, ini fixed cost. Q-nya sama dengan 400.000 dibagi 40. Jadi makanya terjadilah ini yang variable cost 100.000 10.000 unit ya. BP-nya tinggal dikali 100 ya, 1 juta. Ini langsung cara langsungnya, ini cara asal muasal. Kalau harganya 160 maka tinggal dibagi saja jadi 4.000 unit ya. Atau 640.000. Kalau misalnya di fiber tetapnya naik 200.000 dan biaya variabel turun, ya lebih gampang ya. 600.000 ditambah 100 kurang 50, 12.000 unit, atau 1 dikurang 550 dibagi 100 ya. 1.200.000 unit. Kalau perusahaan memproduksi sebanyak 5.000 unit, maka tinggal dikali saja 5.000 unit TR sama dengan 5.000 X P100, harganya 500.000, TC sama dengan 400.000 ditambah 60 kali 500, ruginya 200.000 ya. Oh, bisa rugi 5.000 unit jadi rugi. Karena BEP-nya di berapa sih ini? BEP-nya di BEP-nya di 4.000 unit loh. TR 5.900. Berapa ya? Oh, ini 10.000 soalnya ya per unit ya. 400.000, 10.000 per unit untuk BEP ya. Rugi ya. Menghitung BEP untuk penjualan dua macam barang. Bisa menjual barang A dan B, penjualan barang unitnya sebanyak 10.000 ya. 10.000 unit
harga barang RP 10.000, sedangkan B 5.000 unit harga 300.000, biaya variabel 60%, sedangkan biaya variabel 20 juta ya. Jadi harganya diketahui 10.000, 5.000. 10.000 unit, 10.000 itu unitnya, harganya 10.000, barang A, barang B sebanyak 5.000, 3.000, biayanya variabel. Barang A, B 5.000. Untuk A 10.000 unit dengan harga 10.000, barang B 5.000 unit untuk harga 30.000. Biaya variabel 60%, sedangkan biaya tetap 20 juta. Maka tinggal dihitung laba operasinya saja. Ya, kalau laba operasi penjualan kita sudah tahu, tinggal dikali saja 10.000 dikali 10.000 100 juta. Ini 5.000 dikali 30.000 150 juta. Jumlah 250.000. Ini biaya ini 60% dari variabel penjualan, tinggal 0,6 kali 100 60. 0,6 kali 150 90, tinggal dijumlahkan. Perbedaannya 40 sama 60 100, biaya tetapnya 20 juta 30 juta ya, berbeda. Barang A sama barang B, laba operasinya jadinya 20 dan 30, jadi 50 juta. Perbandingan penjualan 1 banding 1,5. Perbandingan produk 10.000 dibagi 5, 2 banding 1. BEP kedua macam barang adalah BEP rupiah total variable cost ya. Jadi 50 juta dibagi 1 dikurang 150.000 dibagi 250.000, 150 juta ya, 125 juta. BEP unitnya /tinggal dibagi, perbandingan 1 banding 1,5 atau 2 dibanding 3. Produk A sama dengan 2/5 dikali 125 juta, yaitu 500.000 unit. Tiga per 5 plus 125.000 unit sama dengan 75 juta. 75 juta dibagi 30.000 sama dengan 2.500. 30.000 ini adalah harganya ya, kita nyari unit. Jadi kalau unitnya berapa gitu. Kenapa nih Pak 125 juta ini kita dibandingkan, jadi pembandingnya adalah 2 banding 3 atau 1,5. Terus kenapa di sini 2/5 gitu ya. Nah, kalau 2 banding 3 kan berarti di sini 2 tambah 3 kan 5 ya. Jadi 2/5 ditambah 3/5 gitu kan, dibanding itu 2/3 kan, 2/3, 2 dibanding 3 ya, bukan 2/3, 2 dibanding 3, 2 di barang A dan 3 di barang B, jadi 2 tambah 3 5 ya, jumlah. Di BP nya tinggal dibagi proporsi. Mana kalau bukan 1 dibanding 1,5, sama ya, perbandingan 1 dibanding 1,5, yaitu 2,5, 1 dibanding 2,5 dan 1,5 dibanding 2,5, sama dengan 2/3 juga jatuhnya ya. Oke, lanjut. Jika disampaikan tabel, maka barang A sebesar 5.000 unit dan barang B 2.500 unit, maka penjualan menjadi 50.000 juta tambah 75 juta 125 juta, biaya variabel 0,6 dari 50, 0,6 dari 75 juta dijumlahkan saja, ini ke sini ya, ini ke sini dijumlahkan, ini dijumlahkan dengan ini. Hasilnya ini margin 20 juta
dia dikurang 50 kurang 30, dia tetap 20 juta hasilnya 0. Betul. Bagaimana jika produk naik 50% sedangkan produk B tetap dengan adanya perubahan sales tersebut, maka BEP akan berubah menjadi barang A naik jadi 15.000, barang B tetap. Jadi diulang lagi penjumlahannya ya. 50 juta, 300 juta, ini 60%-nya 90 juta dikurang dengan 60 120, ya tetap 20 30 70 juta. Maka dengan 1 banding 1 artinya 1 banding 1 artinya BP kedua macam barang, BP rupiah sama dengan total variable fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi P. Variable cost 80.000, P nya 30, 1,6, 125 juta. Jadi P perbandingan unit. Nah, perbandingan unitnya adalah barang A itu adalah 15.000 dan barang B 5.000, berarti 3 banding 1 ya. Kalau dibagi 5.000 jadi 3 banding 1, hasilnya 3/4 dibagi 1/4. Maka produk B akan berubah menjadi seperti ini ya. Nah, ini bisa dirubah tapi dia nggak buat ya. 3/4 kali 125 sudah 3.750, jika bagi 30.000 nih harga ya, 30.000 jadi 3.125 unit. Sedangkan produk B adalah 120 juta dibagi 4 350, maka 3.125.000 unit. Nah ini salah ya, jadi sama-sama unitnya ya, 6.125. Gimana kalau jika B nya yang berubah? Maka B nya akan bertambah ya, 7.500, ini bertambah, ini naik, ini kali 60 naik, ini dikurangi ini naik 40 tambah 19 30, 20 tambah 30 50, 20.000 tambah 60 80.000, maka sales mix baru sebesar 50%, produk B tetap 1 dibanding 2,25. Dapat dari mana? Atau 100.000 dibanding juta dibanding 225 juta. Ini ya pembandingannya ya, 225 juta tinggal dibanding saja penjualan. Boleh sih dibandingkan penjualan juga bisa, boleh. Nah, di sini juga sama ya, ini juga dibandingkan penjualan juga ya, 50.000 dengan 75 dibagi 25 jadi 3 banding 2 banding 3 nih, dengan 2 banding. Ini bisa 2 banding 3, ini bisa 3 banding 1. Oh ini bandingan ini ya, sorry ini 1 banding 1 karena perbandingan ya. Oh ini 1 banding 1,5 atau perbandingan produknya 2 banding 1 ya, produknya 2 banding 1. 10.000 banding 5.000 ya, dari perbandingan produk atau perbandingan penjualan. Nah, di sini perbandingan 3 banding 1 adalah perbandingan produk ya, bukan perbandingan penjualan ya, produk tapi tetap sama 3 banding 1 hasilnya jadi 1 banding 1 ya, karena setara ya. Tinggal dimasukkan saja ya, ini 225, ini 10, 750, 100, 225 perbandingan 4 banding 3. Dapat dari mana? 4 banding 3 dibagi 2.500 ya, 10.000 4 bagi 2.500, 3 17 bagi 2.500 3, maka 4 banding 3, jadi 4 bagi per 7 dikali 125.000, 71428571 dibagi 10.000 ya, harga per unit produk A, dan 3.700 125.000. Produk B 53571 per unit. Kok dibagi 30.000 ya?
53.571 kenapa dibagi 30.000? Harusnya kan dibagi 7.500 sama kayak ini kan. 30.000 ini dibagi 30.000, ini dibagi 10.000. Masalah ini 10.000, ini 3.000 kan. Oh ini harga, benar harganya sama ya, 10.000 30.000. Kan yang berubah ini volume penjualannya 10.000 30.000 10.000 30.000. Oke. Dengan adanya perubahan sales mix yang pertama A naik 50% dan perubahan kedua B naik 50%, yaitu BIP tetap berada pada 125 juta. Nah ini menjamin ini karena biaya variabel tetap 90% dari penjualan, sehingga margin tetap besar 40%. Perubahan terlihat pada persentase laba sebelum dan sudah perubahan sales. Jadi kalaupun margin kontribusi itu menentukan besar kecilnya BP ya. Jadi maupun naik maupun turun, kalau BP nya 60% itu tidak ada perubahan margin. Itu sebelum perubahan 125 juta besar BP, produk A naik 50% tetap 125 juta, dan produk B naik 50% tetap 125 juta. Perbandingan terlihat pada kenaikan produk B 50% memiliki pengaruh lebih besar daripada kenaikan produk A 50%, sehingga perusahaan sebaiknya menaikkan produk B sekarang penjualan walaupun BP tetap ya. Oke, jadi begitu ya. Thank you, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerjakan latihan soal tugasnya, saya yakin kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.